branding seperti saya bilang tadi. Teman-teman cari aja Krisma Wibowo, itu semua dari domain saya, Instagram, media sosial saya, semuanya YouTube itu menggunakan nama yang sama. Itulah sebabnya saya ingin teman-teman sudah mempunyai identitas dan bisa mengkomunikasikan pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada konsumen sehingga bisa merasakan identitas teman-teman. Contoh ya seperti tadi, sambal raja mengamuk misalkan. Saya tahu di Pontianak tuh saya pernah dibikin ibu saya, ada resep lokal namanya sambal raja mengamuk di mana rawitnya ada 33, sambalnya ada 33 dan segala macam. Itu pedas tapi kangen. Nah, yang kayak gitu, ini hal-hal yang lokal gitu, tapi hanya ada di sana. Saya sebagai orang Jakarta tapi pernah tinggal di Pontianak dan pernah tinggal di Jayapura. Saya kangen dengan buah tapoy dan segala macam. Kadang-kadang begitu di Jakarta tuh saya merasakan kehilangan ya. Saya pingin tuh, mudah-mudahan PT Pos ini bisa membantu juga. Kadang-kadang tantangan kita di Indonesia ini, kita jaraknya sangat besar, negara kita sangat luas dan dibatasi oleh lautan. Itu yang membuat distribusi barang agak tersendat. Ya, saya punya teman, dia usaha di Morotai. Saya ingin berbisnis dengan dia dengan membawa beberapa produk dari Pulau Jawa ke Pulau Maluku Utara. Ternyata pengiriman saya tuh di sana tuh kurang lebih berapa? 120 atau 64.000 per kilonya. Nah, yang kayak gitu kita langsung bingung kan mau kasih harga jual berapa kalau harga pengirimannya sudah setinggi itu, 1 kilo 64.000. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi membuat ya kemarin ada pertanyaan juga bahwa gimana caranya Indonesia biar menjadi kohesif, menjadi satu kesatuan. Saya bilang agak berat, terutama di distribusi pengiriman barangnya. Tapi kita semua akan bisa. Kenapa? Karena kita negara yang suka gotong royong. Ya. Nah, kenapa brand ini penting? Karena bisa membedakan bisnis kita dengan kompetitor lain. Teman-teman bisa melihat ada banyak trainer-trainer, coach-coach, mentor-mentor. Tapi yang namanya Krisma Wibowo cuma satu. Nah, itu namanya identitas. Kebetulan branding saya Krisma Wibowo. Saya dari tahun 2010 saya bikin krismawibowo.com. Pada saat itu saya menggunakan Krisma Wibowo hanya sebagai media untuk ya taruh CV saya, taruh pencapaian-pencapaian saya, lebih personal banget. Kemudian sampai ke sini ternyata perlu ya nge-branding seorang mentor, nge-branding sebuah domain dan nge-branding media sosialnya sehingga saya bisa membedakan dengan coach-coach lain, trainer-trainer lain. Itulah sebabnya dari tahun 2017 hingga sekarang saya aktif. Kenapa? Karena saya ingin membantu teman-teman UKM Indonesia. Yang kedua, mengurangi biaya marketing ketika brand teman-teman sudah dikenal. Ya, saya kadang-kadang juga ada telepon, Mas Kris bisa ke sini, Mas Kris bisa ke situ, Mas Kris bisa tolong ini, tolong itu. Nah, terlihat kan berarti banyak marketing di luar saya di luar sana yang sering menyebut nama saya dan minta bantuan. Bagi saya, ya rezeki is about networking, jaringan. Bagaimana banyak orang mengenal Anda. Itulah sebabnya branding akan sangat penting jika bapak-bapak dan ibu punya nama yang sudah di HKI-kan. Udah ada proses HKI-nya sudah. Sehingga dan tetap satu nama. Saya pernah punya ada peserta yang makanan namanya beda, terus habis itu makanan kemasan namanya beda, kemudian habis itu fashionnya beda. Bu, saya langsung bilang, Bu, apa nggak pusing Bu punya 3 nama kayak gitu? Saya punya 1 nama, jadi kalau dengan 1 nama kita jadi bisa lebih fokus, ya. Nah, membantu peluncuran dan bahan menambah nilai dan membangun keterikatan, terutama kalau kita memang, nah ini dia bedanya dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, misalkan Yuk Jum misalnya, gudeg Yuk Jum, semua orang udah tahu gitu. Habis itu Yuk Jum kerjanya hanya jualan doang. Tapi sekarang sudah konteks adalah di mana kita membangun bisnis. Ya, pada saat awal dulu Yuk Jum mungkin nggak menyangka bahwa bisnisnya, usahanya beliau hingga sampai ke anak cucunya, sehingga terbangunlah bisnis kuliner. Nah, sekarang teman-teman juga, mungkin teman-teman saat ini masih baru mulai, tapi setidaknya teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian sudah berpikir jauh untuk bagaimana kita membuat bisnis kuliner atau bisnis Anda survive, ya, membangun keterikatan ke beberapa generasi dan generasi ke depannya. Saya ada langganan saya di Tegal, rujak kangkung, saya merasa kehilangan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada generasi penerusnya. Kadang-kadang sedih gitu, saya punya langganan tapi hilang karena tidak ada yang meneruskan usahanya, karena menganggap itu sebuah dagang atau sebuah dagang yang jual beli saja gitu. Jadi mengecilkan usahanya. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi bisnis yang berkembang dan bisa bisnis yang bisa
ya bisa berkembang ke daerah-daerah lain dan sehingga menjadi bisnis yang lebih survive dan besar. Ya. Tahapan-tahapan dalam membangun dan melakukan branding bisa sebagai berikut, teman-teman. Ya, bisa kita tahu desainnya, desain konsepnya, warnanya. Nah, kalau mengenai warna, riset dari sebuah dokumenter gitu, film dokumenter, saya pernah lihat bahwa warna merah dan warna kuning itu adalah cocok untuk bisnis kuliner. Entah kenapa, saya cuma menceritakan apa yang saya dapat, informasi data yang saya dapat, merah dan warna kuning. Makanya saya pikir-pikir, oh ya juga ya, beberapa brand waralaba kuliner besar dari luar negeri juga menggunakan warna-warna tersebut. Kemudian logo akan menarik dan mudah dikenali pelanggan. Saya punya ada teman, dia dulu brandnya jadul banget, terus kemudian dia mendapat coaching dan segala macam, sehingga logonya sekarang sudah menarik dan memberi napas baru. Sama seperti Gojek kan. Gojek dulu brandnya jadul banget, yaitu cuma naik motor, terus habis itu ada gambar wifi doang. Sangat menunjukkan apa yang dia lakukan. Tapi kemudian semakin berkembangnya zaman, logo makin berubah sehingga memberi semangat baru. Nah, itu juga bagus. Kalau logonya menarik dan mudah dikenali pelanggan, akan memberi rasa keterikatan juga. Apalagi yang zaman-zaman sekarang itu, teman-teman suka menggunakan, memaknai jadi minimalis gitu. Kualitas produk, nah itu penting juga, dan nama yang unik. Nah, ini dia, nama yang unik dan menarik. Nama saya Krisma Ali Hesti Wibowo. Raden Krisma Ali Hesti Wibowo. Saya menjadi Krisma Wibowo. Kenapa? Karena biar dekat, pendek, dan mudah disebut di penyebutan. Ada kemarin saya ada teman dari Bogor, dia brandnya adalah secara penyebutan gampang, yaitu kueku. Tapi secara penulisan saya bingung nulisnya gimana. QU3 KHO, aduh susah deh. Makanya saya nggak tahu, saya lupa. Tapi yang penting nyebutnya adalah kueku, tapi penulisannya yang ribet. Nah, makanya hindarilah penulisan yang ribet, walaupun secara penyebutan mudah. Nah, nama-nama yang unik adalah nama-nama yang bisa diingat dan menarik. Serta, nah, dari semua itu akan menjadikan suatu identitas yang jelas, gitu. Jadi teman-teman mulai dipikirin. Nah, lucunya nih, saya dari tahun 2017 sampai sekarang saya mendampingi UMKM. Itu kebanyakan kalau soal kuliner pasti nggak jauh dari dapur, kitchen, atau ibu, ya pora. Pasti ada 3 nama itu, pasti ada dari semua itu. Tapi paling banyak adalah dapur. Misalnya dapur Mama Ita, dapur apa, atau habis itu kitchen. Nah, kitchen biasanya kalau yang pakai kitchen itu biasanya yang ibu-ibu muda gitu, masih berusia umur 30 tahun ke bawah. Nah, terus habis itu kalau ibu tuh biasanya kalau udah bu atau mbok, nah itu biasanya udah agak 45 tahun ke atas. Nah gitu. Makanya saya bilang agak kebaca ya brandnya UKM Indonesia. Nah, makanya beberapa kesini ada yang nanya, oh kalau kuliner saya jualnya banyak Pak, kadang-kadang cake, kadang-kadang snack. Kalau gitu kenapa nggak foods aja gitu kan? Iya betul, sesuai dengan nama foods, FOODS aja, foods aja. Setelah Krisma Food atau Yeni Food atau Ita Food. Nah gitu.